Oke, assalamualaikum guys, ketemu lagi di NF Swing Passion Ciamis. Kali ini kita akan memperbaiki sebleker beat karbu ya, yang sudah jedak-jedak dan mantul-mantul seperti di awal video. Oke, langsung saja kita buka pernya terlebih dahulu menggunakan alat khusus. Sebetulnya ini tidak menggunakan alat seperti ini, dicongkel pakai obeng min juga bisa, tapi ini memanfaatkan alat yang sudah ada ya guys ya. Ini menggunakan dibuka dengan kunci 14 dan pipa besi diputar ke arah kiri berlawanan arah jarum jam. Oke, selanjutnya kita buka pernya dan kita telaah dan teliti terlebih dahulu. Oh, ternyata sealnya sudah bocor. Mudah-mudahan asnya tidak baret ya, karena di sini as bagian luarnya yang terlihatnya masih bagus. Mudah-mudahan yang dalamnya juga masih bagus. Oke, setelah dibuka, kita buka terlebih dahulu murnya ya, dengan cara diketuk-ketuk pakai palu. Begini caranya. Kalau misalkan agak keras bisa dibakar terlebih dahulu, ada karena itu kalau belum pernah diservis ada lemnya. Di sini kebetulan agak susah ya, jadi saya jepit asnya menggunakan kayu. Jepit dengan ragu menggunakan kayu agar asnya tidak lecet. Kemudian kita putar menggunakan kunci 17 pas. Oke, murnya sudah terlepas. Kita lap-lap terlebih dahulu dan kita masukkan asnya untuk membuka kelingannya. Kita asnya dimasukkan terlebih dahulu agar mudah untuk pencokelan kelingannya. Oke, selanjutnya kita jepit lagi menggunakan kayu. Kalau tidak kayu bisa menggunakan kain atau apa saja ya, yang penting tabungnya tidak tergerus dengan catokan. Siapkan dulu di sini obeng yang sudah dimodifikasi, yang runcing terlebih dahulu untuk membuka kelingannya yang rapat. Oke, seperti ini. Saya ini buat dari as bekas ya, as bekas yang diruncingkan. Kemudian kita buka sedikit demi sedikit, pelan-pelan ya. Hati-hati kalau misalkan sudah terbuka celahnya, kita ganti apa itu namanya, ganti asnya dengan menggunakan as yang tumpul ya, untuk membuka kelingan yang sudah kita buka menggunakan yang tajam tadi. Oke, sedikit demi sedikit, yang penting bisa kebuka. Di sini perlu adanya kesabaran dan ketelitian ya. Ya, udah terbuka dan ini sealnya udah terlihat. Kita congkel menggunakan obeng min dan ya dapat sealnya udah dapat kita keluarkan. Kemudian kita turunkan bantalan sealnya. Kita buka dulu, kita turunkan bantalan sealnya menggunakan pipa yang masuk ke dalam tabung tersebut, guna untuk meratakan kelingan bawaan pabrik ya. Maka dari itu kita turunkan dulu bantalan sealnya agar nanti pas proses penarikan mudah, tidak keras. Karena kalau tidak diturunkan terlebih dahulu bisa saja ketarik, namun piston yang ada di dalamnya itu bakalan pecah. Maka dari itu kita turunkan terlebih dahulu menggunakan pipa yang masuk ke dalam tabung ini. Oke, ini udah turun, bantalannya udah mulai turun ke bawah. Kemudian kita tarik menggunakan alat tarik yang sudah dimodifikasi. Ini saya buat alat tarik racikan sendiri ya. Mau segimanapun alatnya, yang penting bisa untuk mengeluarkan as dari tabung. Ini saya menggunakan drat panjang yang sudah dimodifikasi. Oke, kita tarik asnya keluar perlahan-perlahan. Hati-hati kalau misalkan keras, jangan dipaksakan. Roll lagi bantal kelingannya agar mudah ya. Ini udah mulai keluar dan kita lihat sendiri oleh ages-ages semua. Lihat
itu kotorannya sangat mendagleg sekali ya, sangat kotor sekali. Itu tandanya kalau sok ini udah lama bocor, kemudian kotoran masuk ke dalam seal ya. Oke, di sini jangan lupa dibersihkan ya. Mau pakai bensin atau pakai sabun itu juga boleh. Yang penting bersih dan dikeringkan. Jangan lupa dikeringkan. Oh, ini ternyata sudah seperti lumpur dalamannya ya. Ini tabungnya sudah saya bersihkan. Kemudian bekas congkelan yang tadi kita ratakan dulu dengan cara memasukkan bantalan bekas ke dalamnya, kemudian diketuk-ketuk dengan palu. Ya, seperti ini caranya. Oke, ini udah masuk bantalannya, kemudian kita ketuk-ketuk dengan palu secara perlahan agar permukaannya bisa rata kembali. Kalau misalkan tidak diketuk-ketuk seperti ini, mau dimasukkan pipa yang pas dengan tabungnya bisa, terus di roll pakai alat roll itu juga bisa. Tapi ini lebih efektif ya, lebih efisien kalau menurut saya. Tapi kalau untuk menurut teman-teman yang sudah pro itu mungkin beda lagi ya. Oke, ini sudah diratakan, udah mulai bagus. Kita masukkan olinya ya. Di sini saya settingan olinya khusus untuk sbreaker ya, jangan oli mesin karena itu beda kekentalan dan cara kerjanya ya. Di sini saya menggunakan oli sbreaker khusus dan disetting dengan oli hidrolik. Oke, kita masukkan piston dan asnya secara perlahan, diketuk-ketuk sedikit. Untuk takaran olinya saya di sini lupa ya, tidak memberitahukan. Pokoknya takaran olinya di bawah bantalan itu tuh yang dimasukkan ini nih, di bawah bantalan seal, dengan catatan as berada di bawah ya, dimasukkan ke dalam, kemudian olinya di bawah, sejajar di bawah dengan bantalan seal. Oke, bantalnya udah masuk. Sebelum memasukkan seal yang baru, alangkah baiknya daratnya diberi alas ya, mau pakai plastik atau apa juga itu juga boleh. Di sini saya pakai lakban isolasi agar tidak cacat. Jangan lupa kasih pelumas sedikit biar lancar ngegeleser ya masuknya. Oke, kita masukkan sealnya perlahan ya, udah masuk, udah dapat. Kemudian kita masukkan lagi ringnya, ring luar yang tadi dibuka. Kalau misalkan ringnya penyok bisa diratakan dulu yang menggunakan palu ya. Oke, kalau udah masuk sisakan untuk pengelingan ulang. Di sini kan saya tidak memotong tabungnya ya, di sini mencongkelnya. Jadi ini kalau mau diservis lagi enak, kalau dipotong itu tabungnya jadi pendek, otomatis jarak main juga beda dan asnya akan berubah ketinggiannya. Oke, kita ratakan dulu permukaan yang kurang rata dengan menggunakan alat roll. Kalau udah dirasa rata, kita pukul guna untuk membentuk kelingan yang baru dengan besi yang sudah dimodifikasi. Kemudian kalau sudah membentuk cekungan yang baru, pindah ke besi yang rata ya, untuk meratakan cekungan yang sudah tadi dibuat ini. Oke, kita pukul-pukul lagi sedikit demi sedikit. Jangan terlalu keras-keras ya, nanti kalau keras yang ada malah penyok dan susah untuk menyetabilkannya lagi. Di sini saya juga sedikit-sedikit karena hasilnya kalau misalkan kita telaten hasilnya juga maksimal. Nah, ini hasilnya ya, sudah kembali seperti semula. Kalau misalkan sudah kembali seperti semula, kita roll lagi yang bagian yang kurang rata. Kalau beres di roll begini, kita kunci lagi bantalan sealnya menggunakan alat pemotong pipa yang sudah dimodifikasi ya. Oke, kita roll sedikit-sedikit agar permukaan kembali rata.
dirasa udah rata dan ring yang bawah udah masuk. Bila dikeluarkan, oke, kita kunci kembali cekungan yang asalnya itu menggunakan alat pemotong pipa ya, tapi yang runcingnya ditumpulkan. Kalau misalkan tidak ditumpulkan, itu kalau diputar bisa-bisa tabungnya sobek ya. Makanya kita tumpulkan terlebih dahulu agar putarannya dan juga kena tabungnya tidak sobek. Oke, di sini sepertinya sudah beres. Kita cek ribonnya ya, apakah maksimal. Kita lap terlebih dahulu agar karena kebersihan dalam sok itu dijaga ya, karena sealnya rawan. Oke, ini sudah dipasang lagi pernya, kita cek di alat khusus dan ini hasilnya lumayan mantap. Demikian video dari NF Suspension. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.